sambil nyebut kalimat Allah itu gue kontak dan entah ya begitu mereka mau ngebacok gitu, isi sajamnya hilang ini. Jadi kalau misalnya kita udah di tingkatan sempurna itu tuh kita mata batin kebuka, set itu apa? Pocita. Pocita tuh apa, Pocong? Gua ngehadirin ini si posisi pundak gua tuh kayak ada yang narik gitu. Gua amis gitu, gua amis. Dia nyium. Terus dia penasaran, dia samperin si bawah itu dan ternyata itu tumpukan daging orang-orang yang ketabrak kereta ini. Takutan lari. Kamu kenapa? Ya udah dia tuh kamar mandinya itu masih sumur. Nah, inilah nimba dia. Pas nimba, narik tapi di dalam timbannya itu kepala. Yes, wah, asik. Kalau malam ini nih ada yang beda nih. Iya. Kita kedatangan narsum. Siapa tuh? Alekun. Ombaknya mana ombaknya? Siapa tuh? Segede gaban nggak kelihatan. Aduh. Gimana? Leh, Ya, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Puasa lancar. Tinggal ya gitulah. Apa? Masih berburu takjil gitu tuh kalau mau buka. Berapa yang udah dapat puasanya? Dapat semua alhamdulillah. Oh, dapat semua. Ale mau cerita perjalanan spiritual dia ceritanya. Asik. Perjalanan spiritual apa sih? Spiritual. Spiritual. Ya, gitu kan. Ya udah kalau gitu langsung aja kita saksikan ceritanya dari Ale. Sebelumnya mau disclaimer dulu ya. Asik. Ini nih bukan maksud ngejudge ya, jadi cuman berbagi sudut pandang doang. Oke. Nah, kan soalnya kan ya tahu sendirilah kalau di Banten itu emang kental sama yang dunia ya. pergoipan lah. Perkodaman lah. Kodaman. Gitu. Awal ceritanya tuh gua sama temen gua itu sekedar iseng nyari tempat-tempat rental PS gitu. Terus akhirnya sampai nyusul-nyusulin, biasa kan kalau anak-anak kecil mah seneng jalan-jalan, jalan kaki, ngiplik kemana-mana gitu. Sepedahan kalau makan. Dulu zaman-zaman angkatan gua kan emang sepeda motor itu terlalu mewah saat itu ya. Jalan kaki sehat gitu kan. Karena ketidakadaan sih. Terus sering ngobrol juga, sering main juga. Jadi ada dulu tuh kayak ada satu game yang emang sama-sama suka, jadi sama sering sharing-sharing lah, namatin gimana caranya, gini-gini lah. Game apa tuh boleh tahu? Waktu itu kalau nggak salah Digimon. What? Digimon, kalau saya Digimon kalau salah. Ini agak aneh. Gua tuh udah Game of Thrones. Ya kan. Atau enggak GTA. Enggak agak aneh sebetulnya. Ya kan? Perjalanan spiritual berawal dari game Digimon. Iya. Tiba-tiba gitu tuh si temen gue ini nih. Ya nyelotok ini kan ya. Lei, lo sebenarnya pengen gak sih bisa ngelindungin orang yang lo sayang atau enggak, ngejagain keluarga lo atau gimana, atau enggak diri lo sendiri kayak gitu. Dari situ. Enggak, itu pas gue udah pas udah SMP, dia berarti SMA lah ya. SMA dia. Kalau bahasa apa, sales mah lagi di prospek gue tuh pada saat itu. Di prospek. Ya, emang gue tanya kan, emang kayak begitu bisa tak bukannya? Setahu gue itu kan emang harus dari diri sendiri ya, kalau enggak dari warisan gitu. Emang bisa gitu di kayak misal di transfer gitu, atau enggak, kalau enggak ya bahasa ininya mah emang bisa gitu, bakat lah ya, beli gitu, emang bisa beli gitu kan. Apa yang memang bisa dibeli, bukannya itu dari bakat sendiri. Memang apa sih ilmu apa yang mau lo pelajarin gitu loh? Kayak misalnya dia buat jaga diri, buat ilmu kebal mungkin ya, kalau enggak ilmu yang kalau kita ngucap orang jadi segan gitu. Ada banyak kayak gitu. Coba ntar gua tanya bokap gua dulu gitu tuh. Soalnya bokap gua tuh emang agak-agak gimana ya, kalau masalah soal kayak begitu tuh dia tuh kayak ngasih, silakan gitu. Ya kayak ngasih pintu selebar-lebarnya gitu tuh. Bahkan gua dulu tuh pernah
gua minta duit buat jajan sama gua minta beli buat Ya, jimat jimat ya, ya. namanya itu apa sih Ya, sebutannya lupa gitu. ya itulah Isim jimat lah. isim ya sebutannya. Isim, Ya, isim. yang disabuk tuh. Ah, Nah, bokap gua tuh lebih gampang gua ngasih duit buat beli itu timbang gua buat beli jajan. ini jangan-jangan background bokapnya si Ale ini dukun juga gitu. Ya kan? Gitu. Paranormal nih Alumni, kayak guys. Ale Alumni. juga nih paranormal nih Ya, kayaknya. ya emang sebenarnya ya kalau orang dulu kan pastilah gitu. Punya lah ya. Ya pasti punya, apalagi kan bokap kan dulu mantan tentara gitu. Oh. Pasti harus ada pegangan kayak gitu kan. Iya. Terus dia nanya, emang gurunya orang mana gitu. Gue bilang, ada Pak, orang sini, deket-deket sini, nggak jauh. Oh, terus gimana ininya, sistem maharnya kan gitu, Iya. kayak gitu Oh, kan. memang ada mahar-mahar begitu ya? Ya biasa emang kalau soal kayak gitu sih biasa harus kita nebus. Maharnya tuh berbentuk apa sih kalau gua Banyak hal. Biasanya ada yang biasa sih keseringnya ya itu berupa emas maharnya biasanya, cuman kan gimana kemampuan. Oh, Ya terus tuh nanya kan, maharnya berapa tuh. Oh, gue bilang, Pak, enggak beratin maharnya. Dia bilang sih mahar sih kelasnya, cuman harus bawa dulu tuh pisang raja sama susu putih. Terus kata bapaknya, ya udah kalau misalnya emang itu jelas dan ya jelas maksudnya sih istilahnya apa gitu tuh. Maksudnya lo nggak belajar sendiri gitu tuh. Ya nggak apa-apa, bapak perbolehin gitu. Ya udah kalau misalnya emang udah dapat izin. Akhirnya tuh gue langsung buru-buru ke teman gue lagi tuh besokannya tuh. Kesini udah ada maksud apa gitu, biasalah basa-basi gitu. Oh, gurunya itu bilang kenalan lah ya, mau ya, apa kenalan, kesini, maksudnya kesini, apa maksudnya gitu. apa. Gue bilang siap tak gitu. Ya insya Allah siap. Kalau gitu ambil wudhu dulu aja. Gue ambil wudhu, terus habis itu selesai ambil wudhu, gue disuruh masuk ke satu ruangan gitu sama guru gue, itu cuma berdua doang. Terus gue disuruh ngadep ke kiblat. Habis itu gue badan gue si tangan lengan kanan gue sama lengan kiri gue kayak di gitu-gitu tuh. Terus gue guru gue bilang kayak gini, ntar kalau misalnya aba-aba bilang ngenceng ya gitu, sambil bilang kalimat Allah gitu tuh. Dan pada situ gue nggak tahu nih gue disuruh ngapain nih, kok kayak lagi main bola gitu tuh. Gue jadi kiper, anaknya guru gue di sono gitu, mau nendang kayak gitu. Habis itu si anaknya guru gue ini nyerang gue gitu. Posisinya dia nyambat jadi macan kayak gitu, nyerang, dan gue ya sambil nyebut kalimat Allah itu gue kontak dan mental gitu, kayak yang di si pusat merah kayak gitu tuh. Terus begitu udah si anaknya guru gue nih udah mental lah gitu tuh. Cuman kan posisinya nggak jauh kan, dia nggak sampai guling-guling itu, cuman ngegubrak aja gitu. Gubrak. Pas begitu udah mau bangun lagi, anaknya guru gue stop sama guru gue, udah tuh. Terus ceritanya gimana ya gitu, jadi kayak bingung gitu posisinya. Posisinya kok bisa gitu tuh ya gitu. Maksudnya baru pertama kali gitu kejadian ya dalam hidup gua ngerasain kayak begituan kayak gitu. Lo berpikiran seperti itu nggak? Ini beneran apa emang settingan gitu loh, biar maksudnya biar gua nih bisa percaya gitu. Iya. Pada saat itu sih ngerasanya emang pas waktu gua ngontak itu emang kayak ada semacam dorongan dari belakang gua ini. Tuh. Iya. Rasanya ngerasain pada saat itu. Ada yang mendorong itu dari belakang. Jadi kayak ada hembusan angin gitu tuh. Nah, misalnya nanyain tuh guru gua, itunya mana? Ada pisang sama susunya gitu. Si susu itu diseduh dan diminum bareng-bareng. Maksudnya diminum bareng-bareng itu semua yang ada di situ? Iya, semua yang di situ minum bareng, ya sama makan pisang itu harus dimakan. Pisang aja. Jadi bilangnya itu bentuk hadiah, ngehadiahin buat saudara batin. Soalnya kalau misalnya emang lo nggak ngehadiahin itu nanti si badan lo tuh sakit-sakit. Efeknya kalau emang nggak ngehadiahin badan lo sakit-sakit. Terus gue dikasih lembaran isinya amalan-amalan gitu. Itu
ngasih ya actionnya berjalan lah. Dia bilang ini kalau misalnya mau diamalin amalin, kalau misalnya mau nggak apa-apa, kata guru guanya. Nah, terus setelah lo dikasih amalan itu, lo ngamalin nggak? Pada saat itu sih belum, soalnya emang syaratnya kan harus sholat malam. Oh, ada syarat lagi. Ya kan kalau kayak gitu harus sholat malam. Itu bener nggak sih kalau ilmu-ilmu kayak gitu tuh sempet bikin gila juga gitu? Bisa aja kalau emang, jadi kalau yang gila atau enggak itu tuh kalau dia tuh nggak sampai tuntas ngerjainnya. Jadi misalnya lo belajar ke guru yang ini, lo ngamalin ini nggak sampai beres, lo belajar ke guru yang lain, ntar lo ngamalin lagi, jadi banyak. Oh, dia ngambil referensi banyak tapi tidak diselesaikan satu pun. Jadi tengah jalan dia ngambil lagi tengah jalan. Itu yang bikin gilanya itu. Selang berapa lama tuh, gua tuh nggak pernah dapet nih yang namanya katanya ujian itu tuh. Yang katanya gua nih bakal diuji kan, maksudnya diuji dalam artian naikin keyakinan gua itu tuh bahwa ini saudara gua nih ada gitu tuh. Akhirnya pas waktu itu selang berapa bulan ya, lama aja. Nah, gua nih biasa main sama temen gua yang ngajakin gua itu kan. Nah, ini bertiga sama temennya satu lagi yang ternyata udah ngikut juga sama gitu. Jadi udah kayak MLM gitu kan. Tadi jadi ngajak lagi. Cuman dia lebih dulu. Dapat poin gak itu? Dapat poin gak? Ya, kan dapat poin. Iya. Yang di atas yang kaya biasanya. Kayak pahalanya kayaknya. Kayak pahala aja. Hanya setahun saya mendapatkan Fortuner kan begitu. Begitu enggak? Enggak. Oh, enggak gitu. Udah tuh kan, akhirnya gue sama temen gue nih bertiga nih main sepedahan gitu. Temen gue yang pertama, terus temennya yang kedua. Nah, gue yang ketiga kayak gitu kan. Nah, yang kedua ini sama yang temen gue ini, dia pergi ke rumah seseorang. Dia katanya bilangnya mau nagih utang. Pas disamperin di rumahnya nggak ada gitu. Terus cabut lagi, ketemu di pinggir jalan. Tuh. Si orang pengutangnya itu. Iya, ditagih lah sama temen gue yang kedua nih. Ya, dia nyolot nih si yang punya utang ini kan. Nyolot, temen gue yang kedua ini nggak terima, nah, berantem situ. Dia sekali bogem langsung jatuh dia posisinya. Juga bogem langsung jatuh. Ya mungkin efek gitu kali ya. Oh, yang gitu ada itu. Udah jatuh, terus akhirnya dia pergi si pengutang ini yang jatuh ini. Pergi ya, mungkin dia kesel apa gimana gitu. Bang itu. Udah tuh kayak nggak ngerasa kejadian apa-apa gitu lah setelah kayak gitu. Kayak biasa lagi. Tiba-tiba dari seberang jalan nih, ini rame-rame banget warga nih. Banyak banget gitu tuh. Nah, setelah kejadian itu. Nah, ternyata si yang tadi yang dipukul sama temen gue yang kedua ini, dia nggak terima, terus dia bilang dia itu mau ngegulung temen gue yang kedua ini. Itu mau ngegulung bahasanya kan kalau kita pakai panik kata gue kayak gitu kan, kayak beginian. Dan pas posisi pada saat itu gue dipegangnya, gue kena gebuk juga gitu. Sempat kena gebuk juga, gue kena keroyok, cuman ya nggak tahu ya, walau alam sih ya. Yang pada saat itu gue ngerasanya ya gue nggak apa-apa gitu. Tapi ngerasain sakit? Enggak ngerasain sakit. Efek dari ilmu itu kebalan yang dia ini kan. Ya mungkin yang dimaksud ujian itu katanya. Ribut, berantem tuh mereka, jadi kayak mungkin kepisah sekitar ada berapa orang waktu itu ya, kayaknya 50-an lebih. Oh, banyak juga itu. Iya. Lebih kali. Nah tuh gue ngelihat yang si temen gue yang kedua ini nih, dia tuh diserang pakai sajam tuh, dan yang nggak habis pikir guanya tuh begitu mereka mau kayak ngebacok gitu, ini si sajamnya hilang ini. Itu nggak masuk akal sih sebenarnya kayak gitu. Kok bisa gitu tuh? Maksudnya posisinya di depan mata gua gitu tuh. Ini si sajam ini kemana gitu tuh? Pada hilang gitu tuh. Jadi pada saat mau ngebacok hilang. Terus yang mau ngebacoknya bingung. Heran itu ya. Iya bingung. Hilang. Habis itu mereka gimana ya? Gua ngelihatnya pada saat itu kayak lucu sih ngelihatnya. Jadi kayak orang maju rame-rame, set mental semua,
ntar gantian maju lagi mental gantian kayak gitu terus kayak gitu ngeliatnya lucu malah ngeliat posisinya Jadi kayak antri ngambil sembako. iya jadi itu Udah dikasih mental. mental gitu jadi ya sama teman gue di kontak-kontakin itu nah coba pas gue lagi ngeliat kayak gitu gue ngedenger ada suara kayak auman macan makam nih posisi pas di makam ini nih nah ternyata temen gue yang satu lagi dan yang itu langsung pada ini semua yang nyerang temen gue itu pada pergi pada kayak dia luka-luka kayak bekas kena cakaran gitu darah semua dagingnya gitu Si masanya itu. iya Tapi teman lo itu nggak apa-apa. nggak apa-apa pada posisinya temen gue yang ini dia diem aja dia nggak ngelawan nggak kayak temen gue yang kedua ini emang dia basicnya bisa berantem kali ya temen gue yang kedua ini temen gue yang pertama ini dia nggak ngelawan posisinya diam. Nah setelah kejadian itu tanggapan maksudnya lo lihat nggak sih respon dari lawan lawan itu ya pada bingung mereka kok ini dari mana nih apa nih orang punya ilmu apa kayak gitu kan tuh terus ya akhirnya ya udah ya pada pergi lah pada pergi pada cabut ya mungkin misalnya pikir awang ngaco nih ini anak nih kata yang nggak beres nih nggak beres kata mendingan kita mundur lah Iya. kita mati konyol ya itu udah kan dari ya setelah dari situ gua datengin temen gua bilang gimana nggak apa-apa Ata gua bilang gitu nggak apa-apa katanya cuman ini doang nih baju nih pada sobek-sobek ada tarik-tarikin katanya gitu tapi bener nggak apa-apa iya nggak apa-apa katanya yang kedua juga sama dia posisinya nggak apa-apa kalau emang dia mah ada berantemnya kan dia mah bisa berantem gitu. Nah dari situ gua kayak keyakinan gua tuh langsung strong kayak gitu tuh langsung wah iya nih gitu iya nih gua yakin ternyata nih, gitu. ilmu yang gue pelajarin bener bener nih gitu ya kita pada saat itu ya udah tuh kan terusnya udah kayak gitu kita ketemu 9 orang terus mau latihan bareng jadi ini tuh kayak apa ya ada tingkatan-tingkatan kayak bisa kita ada sempurna gitu tuh jadi kalau misalnya kita udah di tingkatan sempurna itu tuh kita mata batin kebuka tuh dan pada saat itu kan belum kebuka kan ada 2 cara ya kalau mau yang cara yang lama ya kita latihan itu nah cara yang kedua itu kita ngewirid itu ngamalin itu nah, tiap malam waktu itu latihannya di lapangan kuburan latihannya di situ kuburan mana nih bro kuburan mana itu ada dekat di sekitar Serang okay. Ada itu tiap malam Jumat bahkan kadang kalau misalnya malam minggu nginep di situ tidur di situ kuburan iya nggak di kuburan jadi kan kayak ada terasnya gitu ada terasnya ya di area perkuburan itu lah itu di situ pas lagi nginep-nginep kayak gitu tuh pasti ada aja ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal gitu tuh dan itu kalau latihan itu posisinya kita itu gimana caranya supaya bisa berdiri tegak gitu latihannya gampang nggak deh gampang cuma caranya supaya bisa berdiri cuma saya nggak bisa 2 kaki kan 2 kaki cuma saya nggak bisa posisinya kalau misalnya lo berhasil berdiri sempurna gitu berdiri tegak itu lo tandanya lo udah lulus gitu maksudnya udah sempurna lo udah kebuka batinnya maksudnya berdiri tegak kan hal biasa ya maksudnya iya bagi kita ya, hal biasa gitu maksudnya kenapa sampai nggak bisa ngelakuin jadi itu? soalnya kan kita kayak pas latihannya gitu kan kita ngadirin gitu kayak latihan apa adu serangga gitu tuh yang satu jadi nahan yang satu jadi nyerang gitu bagaimana caranya supaya kita bisa berdiri terus kita nyerang gitu soalnya posisi pas waktu itu yang gua rasain ya jadi begitu gua membaca gua ngehadirin ini si posisi apa ini pundak gua tuh kayak ada yang narik gitu ada yang narik ada yang ngejatuhin gua begitu gua ada jatuh gua tuh ngeguling terus kenceng larinya udah tuh kan biasa latihan biasa udah beres selesai biasa kan anak-anak SMP umuran tiduran sambil ngobrol-ngobrol gitu tuh dari ujung sebelah sana itu ada pohon kelapa kan tinggi banget posisinya tinggi banget dan itu temen gua tuh ngeliatin sana aja gitu tuh kata gua ada apa sih ngeliat sana mulu lo lihat aja gitu nggak percaya mah katanya ya pas pertama gue lihat wah ada apa-apa yang bener ngeliatnya kayak gitu akhirnya gue ya pada saat itu udah dikasih tahu ya cara-caranya
coba aja lu fokusin ke situ aja, lama fokusin. Gue liatin, gue fokus itu, tiba-tiba kebentuk tuh, kebentuk set itu apa, pocita. Pocita tuh apa, pocong? Pocong. Astaga. Pocong ya pasti Jelas ngeliat. jelas ngeliat, cuma dari jauh ya, nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan, Ada berapa? jauh. Ada satu posisi Di ya, ujung di pohon kelapa ujung itu. pohon kelapa itu, dan dia posisinya ngeliatin ke arah gue aja. Setiap kita liatin tuh dia tuh ada mulu, ngeliatin mulu di situ. Oh, di situ kali. Bisa jadi. Jadi si aja. pocong ini selalu ada ketika lo lagi latihan di tempat itu. Dan gak cuman pocong doang sih, kadang kalau misalnya hujan neduh gitu, ntar gua ya dari arah sana, dari arah ujung sebelah sana, di dekat-dekat pohon Kamboja gitu, ada suara orang-orang lagi senandung. Cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Jadi yang waktu itu gua yang ngeliat jelas banget sih, posisinya dia duduk di pinggir tembok, kan makamnya ada tembok tinggi Iya, kan, pagar lah. pagar itu kan. Dia duduk di situ, kakinya sambil gini-gini, dan dia lagi gendongan. Kuntilanak. Iya, buat Kuntilanak. ya gitu. Katanya kalau misalnya kita lagi ngobrolin tentang kayak begitu tuh, pasti ada yang datang tuh, posisinya pasti ada yang datang gitu. Baik ikut-ikutan. Kayak gitu. Sorry bro. Nah, bohong. biasa wih, lagi cerita ini mah. Konten gitu. Ya selagi dongeng. Terus. Nah, jadi kenapa mereka posisinya pada jauh-jauh itu? Jadi ternyata itu mereka tuh nggak bisa ngedeket. Ternyata di tiap badan gua tuh dia punya benteng, kayak ada benteng kayak Iya. gitu. Jadi kayak ada jarak berapa meter gitu tuh. Mereka tuh nggak bisa ngedeket. Dulu itu katanya gua tuh ya buat kesurupan tuh nggak bisa gitu. Soalnya emang ya dijaga gitu pada saat itu. Sampai detik ini pun gue juga belum pernah ngerasain kesurupan sih. Iya, gitu. Gue juga selalu lupa, tapi jangan sampai lah. Jangan sampai. Nggak tahu ya. Gue kan dengar kan kalau orang kesurupan itu jiwanya kosong atau pikirannya kosong. Apa karena gue banyak pikiran? Iya. Udah lama nih latihannya kan, akhirnya udah. Tapi posisi belum bisa berdiri tegak nih. Iya. Posisi belum bisa berdiri tegak, tapi gue udah bisa gitu lah kayak berkreasi gitu. Nah gue tuh nyoba pernah waktu itu jurusnya Kaioken, tau nggak? Di Dragon Ball si Goku, si itu yang Yang saya gitu. yang dia keluar aura merah gitu, keluar gitu, yang jurus naga kayak gitu tuh. Nah, pada saat itu gue ngerasainnya gue bisa kayak gitu gitu tuh. Kalau di Naruto tuh apa namanya? Cakra. Aja cakra. Si Ale cakra gila kan. Posisinya pada saat itu dari bersembilan orang baru satu orang yang berhasil sempurna, dan dia itu pas kejadian dia sempurnanya itu posisinya waktu itu setelah beres latihan lagi tiduran di lapangan, dia ngadep ke langit lagi langit, terus dia nggak dengar suara kresek gitu tuh, kayak keluar dari tanah gitu tuh. Nah, pas keluar dari tanah itu tuh kayak tulang-tulang belulang gitu tuh, tulang-tulang gitu naik ke atas, Terbang gitu. terbang gitu, terus dia ngebentuk huruf gitu. Dia kaget kan, dia tanya kenapa coy gitu. Dia diem aja tuh, enggak apa-apa, biasa aja gitu. Pulang, dia mutusin buat pulanglah gua kan, biasanya kan nginep kan, tumben amat, nggak apa-apa nggak, gitu lah, pengen pulang aja gitu. Pulang tuh kan dari itu, pas pulang dia keluar, pas lewat rel kereta dia nyium bau anyir, kata dia, bau amis. Oh, buah. Terus dia penasaran, dia samperin si bau itu, dan ternyata itu tumpukan daging orang-orang yang ketabrak kereta. Dia Lihat itu. ngelihat ya posisi langsung lari, kejar, ketakutan lari masuk ke dalam rumah. Bertanya sama bapaknya, kamu kenapa? Tanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa, panik amat kamu, di sana ambil wudhu dulu kata. Ambil wudhu dia tuh. Nah posisinya tempat wudhu dia itu di kamar mandi dia itu masih sumur. Nah inilah nimba dia, pas nimba narik tapi di dalam timbannya itu kepala Apa nih? kepala Ya, bisa jadi bener. kepala ayam kan? Enggak. Takutnya Kepala kepala apa? ayam. Gitu. Iya, gitu. Takutnya kepala apa? Gitu. Kalau orang Melek. melek posisinya natap dia.
Habis dari itu dia langsung sakit 3 hari. Dia bilang ntar begitu hari ke-7 kalau misalnya lo sampai hari ke-7 nanti setelah lo beres ngewirid nanti di depan lo itu bakal datang jubah putih di depan lo. Nah pada saat itu lo tuh harus bisa ngebedain, jangan sampai lo kegocek gitu. Soalnya katanya pada saat itu tuh si iblis tuh bisa nyamar. Iya. Itu tuh. Jadi buat nyesatin lo lah. Nah, itu harus lo tanya dulu. Tanyanya ya baca salam. Kalau baca salam kan iblis juga kan bisa jawab salam kan. Suruh bacanya baca syahadat tesnya. Kan kalau iblis dia meyakini bahwa Allah Tuhan dia kan, tapi dia nggak meyakini Muhammad kan. Itu kalau misalnya si iblis itu nggak bisa bisa syahadat cuman nggak sampai Nabi Muhammad, berarti dia iblis kayak gitu. Nah gue itu nggak sampai hari ke-7 sayangnya kayak gitu, karena ya mungkin ya pada saat mental gue masih tempe kali, masih cemen. Ya posisinya waktu itu hari keberapa ya, hari ke-3 gue lagi ngewirid, itu tiba-tiba di posisi kamar gue kan belakangnya kayak ada kaca ventilasi kayak gitu tuh, kayak gini nih, kayak gitu. Cuman kaca kan bentuknya kaca. Itu tuh ada suara yang nyakar di kaca. Kayak gitu tuh. Itu apa lo lihat nggak? Hah? Ada wujudnya nggak? Gue lihat. Ada wujudnya. Ada, dan itu Apa tuh? cakar macan. Trio macan. Trio macan. Kalau trio macan, gue Lu sawe. lihat cakarnya ada berapa nih? Kalau 3 berarti trio Trio macan. macan. Selesai. Terus gue hari selanjutnya nggak ada apa-apa. Sampai pas waktu hari ke-6 itu gue posisi gue nyoba tuh abis sholat isya. Gue ngewirid set. Begitu gue posisi belum selesai ngewirid, tiba-tiba mulut gue nggak bisa ngomong. Jadi kayak mau gagu mau ngomong tuh sulat. Ya. Terus posisi kepala gue tuh nengoknya ke kanan terus. Nggak bisa gue lurusin atau ke kiri. Gini aja. Nah, itu baru tuh gue takut banget itu. Jadi pas waktu kejadian itu gue akhirnya ngomong sama nyokap gue gitu. Terus kata nyokap gue udah nggak usah dilanjutin dulu kan. Kamu tidur aja sampai dibaca. Nyokap gue akhirnya udah selesai tuh. Besoknya gue tanya ke temen gue gitu. Terus lo ngeliat apa kata dia pas gue ceritain kayak gitu. Yang lihat apa? Emang gak lo lanjutin? Enggak. Kenapa nggak dilanjutin? Kata temen gue aja. Itu tuh udah petanda tau kata dia. Iya, udah deket kayak gitu kan. Udah sempurna kan ya. Dengan kematian apa? Ya takutnya gitu. Habis itu nggak gue lanjutin, tapi emang posisinya kayak gitu tuh gue tuh kayak udah bisa kayak ngerasain gitu tuh, maksudnya ada sense-nya gitu tuh, bisa spider sense-nya gitu tuh, kayak model spider sense-nya gitu. Ya. Ada nih. Iya, tapi nggak cuman yang perkara goibnya, gue bisa ngerasainnya. Jadi kayak misal orang ada yang mau lihat chat sama gue tuh gue bisa ngerasain. Dan itu nggak tahu kenapa setelah gue kejadian itu ya, gue tuh kayak yang bisa kayak mau ngelakuin sesuatu, gue tuh langsung dikasih gambaran gitu, dikasih gambaran apa yang bakal terjadi gini. Itu tuh kayak mulai ada ide-ide buat acara-acara nangkep gitu tuh. Gue sama temen-temen gue deh, nih kayak pemburu hantu gitu. Masukin botol gitu. Yo, iya bener emang. Dan pada saat itu gue tuh apa ya? Pada saat itu gue mikirnya konyol banget sih. Gua tuh melakukan sesuatu yang mulia. Gua itu merasa melakukan sesuatu yang mulia, Pak? Iya. Yaitu gua mengislamkan jin kafir. Asik. Saya. Jadi caranya gini. Jadi gue nyari ke tempat angker di mana gitu tuh. Gue tangkepin. Terus di kamar gue kasih pagar gaib. Habis itu gue lepas di situ mereka. Gitu. Jadi istilahnya kalau kayak orang kena narkoba, kerajia taruh di BNN. Iya. Taruh di BNN. Dia kasih. Ya gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Ternyata bukan manusia aja ya. Yang harus direhabilitasi. Iya. Setan juga.
Cuman gue pada saat itu kenapa nggak gue kepikirannya kayak begitu gitu tuh. Gue ingin mengislamkan jin kafir gitu tuh. Pengen show off lah ya. Iya, bukan pengen soal sih. Daripada islamisasi jin, ini islamisasi orang. Iya, kan maksudnya kan sama kan, maksudnya Iya, benar. setipe lah Oh, gitu iya. tuh, sama-sama manusia. Cuma pada saat itu gue pengen panen pahalanya tuh dari situ gue tuh gitu. Mengislamkan, Panen bahasa. Udah dapat banyak. wah gitu udah banyak. Bahkan sampai kan dulu tuh ada cerita mistis tuh yang di buku-buku, tau nggak? Pernah tahu nggak? Cerita mistis yang di buku-buku. Yang di buku-buku, Oh. yang cerita kayak kejadian pembunuhan di mana, gitu, mana gitu. Iya. Temen gue lagi baca yang kisah-kisah mistis kayak gitu. Nah, jadi dia ceritain tentang kisah gadis Belanda yang mati dibuang di kapal gitu, kayak gitu. Nah, si temen gue ini penasaran, ini kisahnya nyata nggak? Oh gitu. Kayak gitu, ini nyata. Jadi posisinya gue tuh pada saat itu ada berempat, sebelah gue kipas angin, temen gue sebelah sini lagi main PS di kamar gue, lagi main PS, yang satu lagi baca buku di sini. Ini posisi duduk, ini tempat tidur gue, temen gue yang lagi baca, yang sisanya lagi main PS. Tuh. Nah, si temen gue nih iseng nih, iseng tuh maksudnya nih cerita nih bener nggak nih? Gitu. Dipanggil lah nama si jin itu tuh. Nah, gue nggak mau nyebutin soalnya dia syarat itu cuman tinggal sebut namanya 3 kali dan dia pasti datang. Nah, terus kan penasaran nih, panggil sama teman gue, nanya nih gue nih gimana, ada nggak? Ada tuh di luar, nggak bisa masuk ya? Iya nggak bisa masuk. Maksa masuk bisa nggak? Kayak yang pro itu tuh, jadi kayak yang pro itu. Coba bawa masuk aja coba gitu. Ya udah bawa masuk. Pas begitu lagi enak-enak ya, posisi lagi ngobrol biasa gitu. Coba dibawa masuk teman gue nih, tiba-tiba nih si kipas angin posisi ini lagi nyala nih, kan kipasnya muter, set kayak gitu tuh. Pas begitu teman gue manggil datang, udah kipasnya mati. Token lo habis kali ya. Enggak, Listrik lo habis kali. Dan- Mati itu. enggak. Dan yang konyolnya pas saat itu begitu si Gini masuk, si kipas angin mati nih, kita tuh kayak saling natap gitu tuh, saling natap gitu. Beberapa detik set, sudah udah cuek lagi kayak gitu. Dia bilang kata nggak, ya udah lepas ini aja gue. Oh ya udah teman-teman. Udah tuh akhirnya teman-teman gue pulang, gue tidur. Dan posisi gue kan kalau biasa tidur lampu dimatiin, posisi lampu dimatiin, dan itu pas waktu gue tidur sekitar jam 4 subuh, sebelum subuh aja, pas tahrim ya, pas tahrim gue ngebuka mata gue, di depan gue itu ada si jin itu yang diundang itu. Ngapain dia? Dia itu minta dilepasin saat itu. Dilepasin. Emang dia merasa tertangkap. Ya kan nggak bisa keluar di pagar ya. Gitu. Dan itu gue masih inget itu benar-benar kayak cewek-cewek Belanda gitu, pakai dress merah, rambutnya panjang, blonde, muka bule-bule Belanda gitu, tapi posisinya pucet. Tapi akhirnya lo lepasin itu. Gue lepasin waktu itu akhirnya. Sejak saat itu dia pas dilepasin tuh kayak dia bilang makasih, terus dia ngomong kalau misalnya butuh sesuatu atau enggak ya istilahnya mah kalau butuh pertolongan atau minta bantuan gitu ya bisa panggil dia aja gitu. Kalau butuh sesuatu tinggal manggil dia aja. Nah, tapi bukan dari itu lah. Gue tahu pikiran lo. Gue tahu pikiran lo. Kalau butuh sesuatu panggil kita aja. Udah kayak pinjaman online aja. Ya kan? 1 jam cair. Udah tuh kan akhirnya gue lepasin dan ternyata setelah di alam media dia masuk Islam. Tuh, tanpa gue harus mengislamkan dia gitu kan. Dan ya pada saat itu dia berterima kasih lah gitu maksudnya. Jadi gue tuh cara gue mengislamkan si jin kafir itu pada saat itu gue tuh nggak ngapa-ngapain. Gue cuman ngelakuin sholat gue di situ di kamar gue gitu. Jadi istilahnya mencontohkan kebiasaan itu. Gitu. Okay. Menyatakan kebiasaan baik. Dan akhirnya lo masih tetap ngejalanin sampai sekarang apa enggak? Enggak. Udah selesai. Udah selesai. Tahun berapa lo
mulai ninggalin itu? Gue mulai ninggalin itu pas gue SMA kelas 3. Gue tuh ketemu sama guru ngaji gue, dan dia juga hidupan sekitar, dan gue ceritain soal gue yang kayak begitu. Dia bilang udahlah yang kayak gitu melepas apa, maksudnya lepasin aja gitu, tinggalin aja. Ya sebenarnya kan kalau ada sebagian orang kan katanya itu bentuk syariat katanya itu, dan yang Tapi di satu sisi lain masuk ke jalan sirik juga ya. iya yang gue takutin tuh itu pada saat itu Siriknya itu. gue takutnya guanya yang jadinya sirik gitu. Makanya iya. kan gue bilang di awal kan gue bukan mau menjustifikasi kan, gue bilang sini kan berbagi sudut pandang aja. Nah Oke. yang pada saat itu ya gue bilang, ya si guru gue bilang gitu, lu ngapain sih apa ikut-ikutan kayak begituan, ya lo kebal segala macem gitu, lo lihat nggak perjuangan Rasulullah kayak gimana dulu, dia dipukul giginya berdarah Iya betul. ya kan, sampai ininya pipinya sobek kayak gitu. Masa lo mau istilahnya mau ngelangkahin sih gitu tuh, Iya, masih iya, ke dari ngelebihin Nabi dari Muhammad. Nabi Muhammad kayak gitu. Iya. Ya gue dari situ langsung sadar, terus gue bilang sini gimana gue mau ngebuangnya, gue gitu kan, lepas ya kan. Ya udah lepasin aja sesuai ikutin jalan kayak gitu. Akhirnya lo tidak melakukan ritual-ritual yang guru lo dulu ajarkan setelah bertemu dengan guru baru ini. Iya. Karena guru baru ini menyimpulkan bahwa hal-hal yang seperti itu tidak baik. Iya, ya takutnya jadi Iya, sirik. jadi takutnya dari sirik. Takutnya emang lo kebablasan salah jalan. Iya. Oke. Nah, episode kali ini sih udah selesai sampai di sini aja. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang mau sharing masalah yang berkaitan dengan hal-hal mistis, boleh kalian kirim email di bawah ini. Oke, Rick, kayaknya episode kali ini cukup deh sampai segini nih. Gue udah beberapa kali merinding. Oh gitu. Sampai Nah. tadi ada Oh iya, tadi ada sesuatu yang janggal juga sih. Emang iya? Iya. Oke, Le, terima kasih ya, Ya, untuk siap. sharing ceritanya. Makasih banyak. Iya, Pak. sama-sama. Sehat Ya. terus, Makasih sukses. banget udah diundang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.